Selamat pagi adik-adik, shalom. Gimana nih kira-kira kabarnya? Pasti pada luar biasa kan? Pada luar biasa dong, sehat-sehat semua ya? Hebat, pinter semuanya. Nah, adik-adik, di sini kakak nggak sendirian. Di sini kakak bawa temen nih. Kita mau kenalan dulu. Yuk, kita mau kenalan dulu. Nah, jadi ini temennya kakak. Kita mau kenalan. Namanya siapa nih, Om? Om Adi. Namanya Om Halo, Adi, adik-adik. Nah, kita mau sapa Om Adi dulu ya. 1, 2, 3. Halo Om Adi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Nah, adik-adik besok kalau ketemu Om Adi di jalan disapa ya. Sip, pinter semuanya. Oh iya, sampai kelupaan nih kakak. Kakak lupa perkenalan diri. Nah, jadi adik-adik, nama kakak Kak Deta. Jadi besok kalau ketemu di jalan, di tempat makan, atau dimanapun itu, langsung panggil aja nggak apa-apa. Halo Kak Deta, gitu. Oke? Pinter semuanya. Kira-kira adik-adik di sini siapa yang udah siap buat sekolah minggu? Coba angkat tangannya. Lebih tinggi lagi. Wah, itu banyak banget nih udah siap. Oke, kita mau berdoa terlebih dahulu. Coba Kak Deta mau lihat sikap berdoa yang baik itu gimana? Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Mari kita berdoa, tidak usah ditirukan. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini telah menjaga kami dan melindungi kami Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami mau memulai sekolah minggu ini. Biarlah Engkau yang memberkati, biarlah Engkau yang melindungi dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk pembicara kami hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati dan melindungi pembicara kami Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang disampaikan oleh pembicara kami hari ini bisa menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kira-kira siapa yang udah siap buat mendengarkan firman Tuhan dan siap buat mulai sekolah minggu? Coba angkat tangannya lagi, Kak Deta mau ngetes. Wah, itu banyak banget ya ampun, hebat semuanya, pinter. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mau bangkit berdiri dulu. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita akan mengangkat satu pujian hari ini, Kurasa Bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk saudaranya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan adik-adik, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan
Tuhan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Masih berdiri adik-adik. Kira-kira masih pada semangat nggak nih adik-adik? Kita udah sumuk nih, dah sumuk banget tuh. Tapi nggak boleh patah semangat, kita harus semangat terus. Kita akan mengangkat satu pujian lagi, Kudaki-daki. Sambil gerak boleh nih adik-adik, ikutin Kak Deta ya. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Yeay, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Adik-adik silahkan duduk. Nah, kira-kira siapa nih yang siap buat mendengarkan firman Tuhan? Coba Kak Deta mau tes lagi, sekali lagi coba angkat tangannya. Wah, tuh banyak banget yang udah siap mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi terlebih dahulu. Kita cari posisi yang paling enak dulu. Mau duduk, mau pokoknya posisi yang siap buat berdoa. Oke? Kita akan mengangkat satu pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Fituku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Saya antarkan. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Engkau telah memberkati dan melindungi kami Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati pembicara kami Tuhan, dan biarlah Engkau yang melindungi pembicara kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami Yesus Kristus, kiranya Engkau mengampuni Tuhan setiap dosa dan kesalahan kami, baik dari perkataan atau perbuatan kami yang tidak sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan Tuhan. Ya Tuhan, inilah seru doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Selamat pagi anak-anak Tuhan yang hebat. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, pasti anak-anak semua pada sehat ya. Adakah sukacita hari ini? Puji Tuhan, semua adik-adik sukacita ya. Tadi sudah memuji Tuhan dengan semangat. Ya, Bu Rani tadi sudah melihat loh anak-anak semua memuji Tuhannya dengan sukacita. Adik-adik, minggu ini adalah minggu Kristus Raja loh adik-adik. Ya, di mana minggu ini kita semua anak-anak Tuhan diajak untuk hidup menurut pimpinan Sang Raja semesta alam. Apa tandanya adik-adik? Tandanya kita harus hidup berani berkata jujur atau benar. Nah, adik-adik semua, minggu ini kita akan belajar firman Tuhan ya, dengan tema jangan takut untuk berkata benar. Adik-adik sudah siapkan Alkitab semua? Kalau sudah siap, mari kita buka bersama-sama Alkitabnya di kitab Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Ya, kitab Yohanes ada di Perjanjian Baru. Urutan keempat ya adik-adik, dari Matius, Markus, Lukas, baru Yohanes. Ya. Semua sudah buka? Di sini Ibu Rani mau membaca ayat yang ke-37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itu aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Nah adik-adik, di ayat 37 ini kita diajak ya, kita diberitahu oleh Yohanes bahwa Tuhan itu datang ya, lahir dan datang ke dunia untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Adik-adik yang ada di rumah yang dikasihi oleh Tuhan, Ibu punya suatu cerita ya. Nanti mungkin cerita ini bisa menjadi contoh bagi adik-adik semua. Ya. Ada dua bersaudara, ya, kakak beradik. Yang kakak ini perempuan, yang adiknya laki-laki ya. Yang kakaknya bernama Ida dan adiknya bernama Adi ya. Ida dan Adi. Mereka ini hidup selalu rukun ya. Dia bermain tidak pernah bertengkar, dia rukun. Karena mereka cuma dua bersaudara. Nah, pada suatu hari ibunya sedang bekerja. Mereka berdua ini bermain di rumah ya. Mainnya di dalam rumah. Dia tidak berani untuk keluar rumah. Karena apa adik-adik? Karena baru pandemi saat ini ya. Jadi mereka bermain di dalam rumah. Kakaknya si Ida ini ya perempuan, tapi dia sukanya bermain pedang-pedangan.
ya, dia bermain pakai pedang-pedangan. Sedangkan adiknya yang bernama Adi ini sukanya bermain mobil-mobilan. Ya, adik-adik siapa yang suka main mobil-mobilan? Oh iya banyak ya, yang laki-laki pasti sukanya main mobil-mobilan. Tapi lucu ya, si Ida ini perempuan sukanya main pedang-pedangan. Nah, pada suatu hari mereka berdua itu sedang bermain bersama. Ya, si Ida main pedang-pedangan dengan lincahnya. Nah, adik-adik, tanpa sengaja si Ida ini main pedang-pedangan. Nah, pedangnya itu mengenai vas, ya. Vasnya ada di atas meja, pedangnya mengenai vas, tak, vasnya langsung jatuh, piur. Nah, Ida terus kaget. Aduh, vas kesayangan ibu pecah. Waduh, nanti aku pasti dimarahi ibuku. Aduh, padahal vas itu kesayangan ibu. Bukan saja harganya yang mahal, tapi itu peninggalan kakek. Aduh, nanti kalau aku dimarahi ibu gimana ya? Nah, melihat kejadian itu, Adi lari mendekati. Kak Ida, kenapa kamu mecahi vasnya ibu? Iya dek, tadi aku tidak sengaja. Aku nggak sengaja mecahi vasnya ibu dek. Aku takut nanti dimarahi ibu. Terus, Adi, nah gimana ya kak ya? Nanti kalau ibu marah gimana? Terus Ida, Adi, Ida, dia. Adik, aku punya ide dek. Idenya apa? Gini dek, kamu mau nolong kakak enggak? Nolong apa kak? Gini, nanti kalau ibu pulang ke rumah, tanya kalau vasnya pecah itu yang mecahi siapa, bilang saja kucing ya dek ya. Si Adi langsung, aku nggak mau kak, aku nggak mau. Oh, itu namanya bohong loh kak. Loh, sekolah minggu nggak boleh berbuat bohong loh kak. Tuhan nanti marah loh. Kan firman Tuhan juga ada toh kak yang melarang kita tidak boleh berbohong. Loh, adik-adik siapa yang tahu? Di hukum Taurat yang keberapa kita tidak boleh berbohong? Oh ya pinter, si Moses pinter itu. Hukum Tuhan yang ke-9 ya, jangan berkata dusta. Pinter anak-anak Tuhan semuanya. Nah, terus si Adi bilang gini sama kakak, kak, kalau kakak nanti berbohong, ibu bukan hanya marah sekali loh kak, ibu bisa marahnya 2 kali lipat loh kak. Loh, kok bisa dek? Masa ibu marah sama kakak 2 kali lipat? Ya iya, yang pertama ibu marah sama kakak itu karena kakak sudah berbohong. Terus yang kedua, ibu marah sama kakak itu karena kakak sudah mecahi vas kesayangannya ibu. Waduh, lalu gimana no dek? Kakak harus gimana dek? Dek, kamu punya ide nggak dek? Sebentar kak, sebentar. Ide apa ya kak? Jangan lama-lama dek, ini kakak takut. Jangan lama-lama berpikirnya. Sebentar toh kak, aku kan baru berpikir cari ide. Oh iya kak, aku punya ide. Apa dek? Idenya apa dek? Gini kak, lebih baik kakak berkata jujur sama ibu. Kalau kakak yang sudah mecahin vasnya ibu.
Aku takut, Dek. Aku takut nanti aku dimarahi sama ibu, Dek. Lah gimana lagi kalau kakak enggak mau dimarahi ibu, ya jangan mecahin vas toh, Kak. Kakaknya diam. Oh ya, Dek. Aku mau nanti berkata terus terang sama ibu. Tapi nanti kamu ikut sama aku ya, Dek ya. Bantu ya, nemeni aku ya, Dek ya, untuk berkata sama ibu ya. Terus si Adi bilang, beres, Dek, Kak. Aku mau bantu kakak kalau kakak mau berterus terang. Oh ya, Dek. Nah, singkat cerita, Dek-adik, ibunya pulang dari kerja. Kedua anaknya ini diam semua. Ida dan Adi diam. Tidak menyapa ibu yang baru pulang. Ibunya curiga. Loh, anakku ini kenapa ya? Kok diam semua? Ditanya, ada apa anak-anak? Semua diam. Wah, nggak beres ini. Terus akhirnya ibunya si Ida sama Adi ini ya melihat, loh, vas bungaku di meja kok nggak ada ya? Terus tanya kepada anak-anaknya, Nak, vas ibu di meja ini kok nggak ada, kemana ya? Mereka semua diam. Karena apa, Dek? Karena takut ya. Ya, diam. Ibunya tanya lagi, siapa yang tahu vasnya ibu? Adi sama Ida lirak-lirik. Terus akhirnya si Ida bilang, Bu, Ida minta maaf ya, karena vas kesayangan ibu sudah Ida pecahkan. Karena Ida nggak sengaja, Bu. Ida tadi bermain pedang-pedangan, tapi ngenai vasnya ibu. Lalu vasnya jatuh, terus pecah. Nah, adik-adik, setelah mendengar pengakuan si Ida ini tadi, ibunya tidak marah, adik-adik. Ibunya langsung merangkul kedua anaknya, ya, dirangkul. Terus ibunya berkata, aku bangga kepada kalian semua. Ibu bangga kepada kalian berdua karena sudah berani berkata jujur dan benar. Tetaplah berkata jujur dan benar ya anak-anakku, karena kalian berkata benar dan jujur itu sudah mencerminkan kalau kalian itu anak-anak Tuhan. Nah, karena Tuhan juga senang kalau kita berbuat terus terang, berbuat baik, ya. Nah, anak-anakku, jadilah anak-anak yang selalu berkata benar dan jujur, meskipun resikonya berat, tapi tetaplah berkata benar dan jujur, karena Tuhan sudah mengajarkan, ya, di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, ya, yang ayat 33 tadi, kalau Tuhan lahir dan datang ke dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Ya, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaranya. Jadi kalau kita mendengar suara Tuhan, berarti kita berani untuk melakukan dan berkata tentang yang benar.
Besok lagi kalau main hati-hati ya nak, supaya tidak ada yang rusak lagi. Ya, jadi mamahnya tidak marah Dedek, mamahnya malah bangga, malah merangkul anaknya berdua, dan mamahnya juga sayang, ibunya tadi juga sayang, berkata aku sayang loh kepada kalian berdua. Demikian juga adik-adik ya, melalui cerita ini tadi adik-adik bisa belajar kalau kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, tidak berbohong ya, berani berkata jujur dan benar, pasti Tuhan akan bangga kepada kita semua. Tuhan akan sayang kepada kita semua, karena itu yang dikehendaki Tuhan ya. Sekian cerita dari Ibu Rani ya. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu memampukan kita anak-anak Tuhan untuk berkata jujur dan benar. Terima kasih. Amin. Marilah kita tutup firman ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, jika kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami anak-anak-Mu untuk dapat berkata jujur dan benar. Tuhan, pimpin kami senantiasa Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadikan pelita bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jadi adik-adik, dari firman Tuhan pagi hari ini kita dapat mengambil bahwa jangan pernah takut untuk berkata benar. Nah, jadi firman hari ini sudah selesai. Kita akan persembahan. Nah, adik-adik, buat adik-adik yang mau persembahan bisa banget nih dititipin ke orang tua kalau orang tua pas ke gereja. Oke? Siap, semuanya pinter, hebat-hebat. Nah, kita akan mengangkat satu pujian, bawa persembahanmu. Sambil tepuk tangan. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, ucap sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, adik-adik, sekolah minggu hari ini udah selesai. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk, kita mau berdoa. Sikap berdoa yang baik gimana? Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tidak usah ditirukan ya adik-adik. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Engkau telah menjaga dan melindungi setiap kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh Ibu Rani Tuhan. Untuk hari ini, biarlah setiap firman yang disampaikan oleh Ibu Rani bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami secara langsung Tuhan. Dan biarlah setiap firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi kami Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami mau mengakhiri sekolah minggu hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati dan melindungi setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku Tuhan banyak sekali dosa dan kesalahan kami.
biarlah Engkau yang mengampuninya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu hari ini udah selesai. Nah, ini Kak Deta mau pesen, ini penting banget. Ini kan masih masa-masa corona nih ya. Jadi adik-adik jangan pernah lupa untuk pakai masker. Terus cuci tangan. Kalau pas pergi kemana-mana, kalau ada tempat cuci tangan langsung cuci tangan. Terus bawa hand sanitizer. Kalau habis pergi dari mana-mana, pulang harus langsung mandi supaya tidak kena virus corona. Nah, adik-adik, sekolah minggu ini udah selesai. Kita akan mengangkat satu pujian, Kasih Yesus Indah-Indah, Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Bye-bye adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.